Sandi sebagai Ketua dan Juru Bicara beserta Saya Fira Virginia beserta saya Triatno Mulyani beserta saya Tina Permata sebagai penulis. Masalah sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Dengan kata lain, situasi saat ini tidak sesuai dengan harapan yang ada. Masih banyak sekali masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Bahkan, di lingkungan sekitar kita pun masih banyak melihat bahkan mengalaminya. Apa saja sih masalah sosial yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat sekitar? Salah satunya ada kemiskinan, pengangguran, penyakit menular, kenakalan remaja, dan kesenjangan sosial. Dan materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, bahkan kesehatan. Kemiskinan sering terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar dan faktor ekonomi pun menjadi salah satu penyebabnya. Menurut buku Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, karya Hasan Sadili yang diterbitkan oleh Rinika Cipta, kemiskinan sangat penting sebagai soal masyarakat, hingga pantas sekali jika beberapa ahli sosiologi menyukai kemajuan berpendapat bahwa menghilangkan kemiskinan dari masyarakat adalah tujuan segala usaha kesosialan. Selanjutnya, banyak sekali dipersoalkan tentang keadaan kemiskinan ini di tengah-tengah kekayaan dunia, di mana masih selalu terdapat orang-orang miskin yang tergantung pada orang lain dalam cara hidupnya. Kelahiran yang melebihi hasil produksi sebagai diutarakan oleh Malthus dengan karangan Principle of Population pada tahun 1798. Ia berpendapat bahwa mengurangi kelahiran adalah baik untuk mencegah kemiskinan karena kelebihan penduduk ini.
Malthus dalam teorinya banyak sekali mendapat pengikutnya, tetapi sebaliknya ada yang menentang dan membuktikan bahwa teori ini berarti pembunuhan bangsa. Golongan yang menentang teori Malthus mengatakan bahwa tiada benar kalau dikatakan bahwa bertambahnya bahan makanan dan hasil produksi tidak bersamaan naiknya dengan bertambahnya penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Najwa Mutia Junaidi dari kelompok 4 kelas 11 IPS 2 yang sedang melaksanakan tugas sosiologi dan kami mengambil tema kemiskinan. Saya harap Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk kami tanya mengenai materi kami. Ya, siap. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, angka kemiskinan di Indonesia itu terbilang rendah atau tinggi Pak? Mungkin kita tidak usah jauh ya Pak, di Lebak saja. Menurut Bapak angka kemiskinannya tinggi atau rendah? Baik. Terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Bapak kami menjawab bahwa untuk tingkat kemiskinan khususnya di Kabupaten Lebak itu masih cukup tinggi menurut Bapak. Karena Bapak lihat kalau kita pergi ke daerah itu masih banyak orang-orang lihat dari rumahnya, dari penampilannya, kemudian bahkan di kota Rangkas Bitung saja itu juga masih banyak kemiskinan. Kalaupun kita lihat bahwa di Rangkas Bitung ada kemudian mereka punya kendaraan, punya rumah bagus, itu kan hanya sebagian kecil. Kita kan mengambilnya sebagian besar. Nah, oleh karena itu kalau menurut Bapak di Lebak ini masih kita lihat masih banyak yang masih tidak mampu atau beramal. Baik. Untuk pertanyaan kedua, faktor terjadinya kemiskinan menurut Bapak apa saja? Apakah dari tingkat pendidikan yang rendah atau dari kesadaran masyarakatnya sendiri? Baik. Jadi untuk penyebab faktor kemiskinan itu yang pertama jelas dari faktor pendidikan. Bagaimanapun juga pendidikan kan menentukan orang untuk bisa hidup lebih baik. Kalau orang berpendidikan nanti punya keahlian, punya kompetensi sehingga dia bisa mencari pekerjaan atau punya pekerjaan yang mapan, sehingga kalau sudah punya pekerjaan yang mapan, insya Allah kehidupannya akan lebih baik, akan layak lah ya. Nah, oleh karena itu Bapak berharap sih masyarakat Lebak lebih meningkatkan pendidikan sehingga nanti bisa lebih baik lagi. Untuk pertanyaan ketiga, cara mengatasi kemiskinan di masa pandemi ini bagaimana ya Pak kira-kira? Terlebih lagi angka pengangguran saat ini masih tinggi dikarenakan pandemi. Ya, baik. Jadi memang betul, jadi tingkat kemiskinan pada saat pandemi memang kelihatan meningkat. Kenapa? Karena banyak pekerja-pekerja khususnya di swasta itu kan pengurangan tenaga kerja sehingga mereka di PHK dan mereka kemudian banyak yang menganggur. Nah, oleh karena itu menurut Bapak untuk mengatasi kemiskinan di masa pandemi itu orang yang kena bukan mutasi kemudian misalnya ada pemecatan atau dirumahkan harus punya kemampuan untuk berinovasi, kemudian menggunakan keterampilannya untuk mandiri, berwirausaha sehingga nanti mereka bisa meningkatkan atau minimal bertahan hidup, minimal bertahan dengan penghasilan yang mereka miliki. Nah, kenapa? Sekarang kan begini, itu sulit dilaksanakan karena memang tingkat pendidikan di Lebak ini masih rendah ya. Di Lebak itu kalau diambil rata-rata pendidikan itu hanya sampai kelas 6 SD. Kalau diambil rata-rata ya, meskipun sudah banyak S1, S2, S3 bahkan ya, tetapi kalau diambil rata-rata jumlah penduduk Lebak itu kita belum sampai SMP rata-ratanya ya. Nah, itulah kemudian penyebabnya kita menjadi masyarakatnya sulit berkembang, kemudian tingkat kemiskinan tinggi. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa untuk meningkatkan pendidikan itu jadi faktor pendidikan harus diperhatikan, dan pihak kalian yang sebagai siswa SMA harus lebih memperhatikan belajar yang benar sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat pendidikan di Kota Lebak dan akhirnya bisa menghasilkan manusia-manusia yang berpotensi, kemudian dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan punya penghasilan. Kira-kira itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, mungkin pertanyaan ini jauh dari materi kita ya Pak. Ada nggak Pak pesan untuk kami para remaja, terlebih lagi kami ini remaja penerus bangsa? Nah, untuk kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, penerus bangsa, Bapak berharap sekarang
cukup satu sebenarnya, belajar dengan baik, kemudian mentaati aturan sekolah, kemudian nanti kalau kita disiplin belajar baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Kalau kita inputnya bagus, prosesnya bagus, hasilnya insya Allah bagus, dan setelah ini bagus berarti kan untuk ke depan lapangan pekerjaan terbuka. Jangan sampai kita nanti dengan dunia globalisasi ini kita malah justru menjadi penonton sementara orang lain yang bekerja di Indonesia. Nah itulah jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus tetap semangat bersaing, belajar dengan baik sehingga nanti pada saat kita sudah lulus SMA dengan hasil bagus, kuliah dengan mudah, sehingga nanti saat kuliah lulus statusnya tenaga ahli. Tenaga ahli itu kalau bekerja pasti uangnya, gajinya akan lebih baik daripada lulusan SMA gitu. Jadi jangan berhenti hanya cukup belajar sampai SMA gitu. Saya kira itu. Baik, pertanyaan yang saya tanyakan sudah Bapak jawab semua. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa mengingat dan menerapkan pesan dari Pak Saka yang pastinya itu berguna untuk kita semua. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kita dapat berbincang pada pagi hari ini. Mungkin sesi wawancara saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak David. Pertanyaan pertama, penghasilan sehari-hari itu berapa ya Kak kira-kira? Rentangnya di antara 500 sampai 700 ribu. Wah, besar juga ya. Yang kedua, apakah selain pekerjaan ini ada pekerjaan sampingan nggak Kak? Belum ada sih ya, sementara waktu paling cuma dagang aja. Tapi kedepannya bakal ada nggak inovasi terbaru kayak jualan apa, tambahan menu? Pasti ada. Apa tuh Kak? Kayaknya bakal ada es mangga selanjutnya nanti, selain es mangga. Berarti nambah cabang ya Kak? Nambah cabang bisa, nambah menu juga ya. Kira-kira buah semangka itu musiman nggak Kak? Kalau buah semangka sih nggak terlalu musiman ya, soalnya emang agak susah didapat, tapi setiap musim ada. Biasanya Kakak beli ke orang lain atau manen sendiri? Beli ke orang lain. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Najwa Mutia Junaidi dan saya bersama Bapak Saji akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira penghasilan sehari itu berapa ya Pak? Sehari penghasilan ya nggak tentu, ada ya dapat umpamanya 5 gocap, kadang 75 gitu, nggak bisa ditentukan sehari-hari. Berarti itu dilihat dari bagaimana banyaknya penumpang ya Pak? Ya. Pertanyaan kedua, apakah ada pekerjaan sampingan lain selain ini? Sampingannya kalau sampingannya paling di hutan paling nyangkul gitu. Iya, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban dari Bapak Saji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, mengapa kemiskinan itu bisa terjadi? Selain faktor ekonomi dan kelangkaan alat pemuas kebutuhan, faktor penyebab kemiskinan diantaranya pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Mengapa kemiskinan cenderung memicu terjadinya permasalahan sosial? Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri.
kemiskinan di Indonesia. Pada 15 Juli tahun 2021, BPS meliris bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun masih banyak lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada standar nominal individu di bawah garis benar-benar sengsara. Mereka dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal, tetapi persentase dari standar tertentu. Perbedaan kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan berdasarkan perbandingan kondisi di suatu tempat dan di tempat lainnya. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan mental atau budaya. Dalam artian, mereka miskin karena pengaruh pandangan budaya miskin yang dipahaminya. Indikator kemiskinan dijelaskan oleh Muhammad ada 6 indikator untuk mengukur kemiskinan yang terjadi, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan. Selain itu, lanjutnya, jika pemasukan sebuah indikator tersebut terdapat 51,8% penduduk Indonesia masuk dalam kategori hidup tidak layak. Dalam sebuah lingkungan belajar, terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini beralih ke kemiskinan pada umumnya, yaitu efek Matthew. Perdebatan yang berhubungan dengan keadaan kapital manusia dan kapital individual seorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses kapital instruksional dan kapital sosial yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal. Kemiskinan dunia. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan para kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi. Bank Dunia menggambarkan sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari dan miskin dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin pada 2001. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control